Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Katanya, kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Eunika Dia Kristinugraini, nomor 044 dari D3 Teknologi Laboratorium Medis, reguler A. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda inilah yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti. Prasasti-prasasti ini bertuliskan huruf Pranagari yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pemakaian huruf. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yakni A sampai dengan Z. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yakni A, I, U, E, dan O. Diftong. Diftong yang dieja dengan AU, AI, dan OI dilafalkan sebagai bunyi vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan luncuran W atau Y, karena diftong bukanlah gabungan dua bunyi vokal. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Misalnya B, C, D, F, G, H, J, K, dan sebagainya. Persukuan. Dalam bahasa Indonesia, setiap suku kata ditandai oleh sebuah vokal. Vokal itu dapat diikuti maupun didahului oleh konsonan. Nama diri. Untuk penulisan nama orang, gunung, laut, jalan, sungai, dapat menggunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan huruf. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, serta dokumen resmi. Misalnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kerajaan Sriwijaya, Piagam Jakarta. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi, misalnya Danau Toba, Jazirah Arab, Laut Jawa. Namun yang perlu diingat, untuk ciri khas makanan daerah menggunakan huruf kapital, misalnya empek-empek Palembang. Palembangnya harus menggunakan huruf kapital. Jika makanan umum seperti pisang Ambon, menggunakan huruf kecil, karena pisang Ambon bukan berasal dari daerah Ambon. Huruf besar atau huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan, seperti bapak, ibu, paman, dan sebagainya, yang dipakai sebagai gonta-ganti sapaan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dari karangan. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata.
Huruf miring juga digunakan untuk menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing. Penulisan kata. Kata turunan. Imbuhan yang terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dipukul. Dipukul memiliki kata dasar pukul dan memiliki awalan di. Jadi penulisannya dapat ditulis serangkai. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka dapat ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Untuk catatan, bila bentuk terikat diikuti kata yang huruf awalnya huruf kapital, di antara kedua kata tersebut dapat dituliskan tanda hubung. Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai, kecuali jika diikuti kata yang bukan kata dasar. Gabungan kata. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. Contohnya, olahraga, sukacita, sendra tari. Gabungan kata disebut dengan kata majemuk yang ditulis terpisah. Contohnya, meja tulis, duta besar. Gabungan kata dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Misalnya, bapak, ibu. Partikel. Partikel lah, kah, dapat ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun dapat ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun yang engkau minta, tidak akan saya berikan. Namun, ada beberapa kata yang ditulis serangkai. Contohnya, adapun, andaipun, meskipun, ataupun, bagaimanapun, walaupun, sekalipun. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap dapat ditulis terpisah. Kata gantiku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di rak buku. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ulang. Bentuk kata ulang dapat ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, ramah tamah. Tanda baca. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk menunjukkan atau menghilangkan bagian kata. Dialah pergi sejak kemarin. Lah sendiri ini berarti telah. Titin kan ku antar. Kan ini berarti akan. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit terjemahan atau penjelasan sebuah kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kado surat. Contohnya 0.104-SK-1985. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, per, atau nomor alamat. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat. See you next time, guys.